Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menganalisis manajemen peserta didik, kurikulum, pembiayaan, dan juga sarana prasarana yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tulungagung. Perkenalkan, saya Dianila Kandi, NIM 12620520323, mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan, dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Pembahasan kita pada hari ini yaitu analisis manajemen peserta didik, analisis manajemen kurikulum, analisis manajemen pembiayaan, dan juga analisis manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, kita akan menganalisis manajemen peserta didik. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar madrasah, pembinaan dan pengembangan karakter dan bakat siswa melalui budaya sekolah, intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu pengelompokan kelas peserta didik sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahannya, kurangnya pembinaan dan bimbingan bagi kelas khusus siswa yang lambat belajarnya, sehingga pembelajaran dirasa kurang optimal. Yang kedua yaitu kurangnya penerapan TPACK atau TPEK dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik cenderung mendapatkan pembelajaran konvensional dan juga kurang menarik. Maka akibatnya peserta didik mudah bosan. Dan yang ketiga yaitu pengembangan bakat dan minat siswa yang dilaksanakan dengan waktu yang bersamaan, sehingga sebagian siswa hanya dapat mengikuti salah satu kegiatan tersebut, sehingga tidak semua bakatnya tersalurkan. Yang ketiga yaitu opportunities, yaitu peluang. Output lulusan dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tulungagung ini memiliki keunggulan dengan berbagai prestasi di bidangnya, karena dibina sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan terfokus dengan jumlah peserta didik yang tidak terlalu banyak di setiap kelas, sehingga peluang untuk mendapatkan materi pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Dan yang keempat yaitu threats atau ancaman, yaitu daya serap siswa yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam kelas tersebut, sehingga siswa yang aktif dia terlalu aktif dan siswa yang cepat dia cepat dan mudah bosan jika menunggu dengan siswa yang sedikit lambat, dan siswa yang lambat akan stuck seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kurangnya literasi siswa, karena semakin mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi, siswa lebih menyukai untuk bermain game maupun menonton video-video yang ada di YouTube maupun TikTok, menjadikan literasi siswa tersebut kurang. Dan juga semakin banyak sekolah dasar Islam terpadu atau SDI maupun SD maupun dan MI swasta yang lebih unggul di daerah tersebut. Jadi di sekitar kawasan Min 3 Tulungagung tersebut terdapat beberapa sekolah swasta yang semakin hari semakin bertambah dan juga memberikan keunggulan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT manajemen kurikulum. Yang pertama, strength, kekuatan, yaitu menerapkan dua kurikulum. Di sini menerapkan kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka dilaksanakan pada kelas 1 dan juga kelas 4. Dan yang kedua yaitu mengimplementasikan P5, proyek pelajar Pancasila. Di situ dilaksanakan pada setiap akhir semester, akhir pembelajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya berupa pameran maupun dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu guru dan siswa lebih merdeka dalam belajar tanpa adanya rasa tekanan ataupun. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, kurangnya seminar atau workshop tentang transformasi kurikulum dari 2013 ke 2013 ke kurikulum Merdeka, di mana guru masih kesulitan menyesuaikan transformasi kurikulum tersebut. Banyak guru yang mempermasalahkan tentang workshop dan juga seminar ini karena kurangnya
informasi mengenai kurikulum terbaru, sehingga pada proses asesmen maupun proses pembuatan penyusunan materi baik modul ajar maupun rubrik penilaian itu masih sedikit terkendala karena kurangnya pemahaman akan perubahan kurikulum. Yang ketiga, opportunities atau peluangnya, siswa dapat mengekspresikan diri dan juga mempersiapkan karakter dan prestasi siswa. Dan karena siswa tidak tertekan akan suatu hal yang mungkin siswa tersebut tidak sukai. Dan yang keempat yaitu threats atau ancaman, karena dianggap terlalu memerdekakan guru dan siswa, dikhawatirkan telah lalu menyepelekan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu analisis SWOT, manajemen pembiayaan. Strike atau kekuatan, jumlah siswa banyak, penerimaan dana BOS menyesuaikan, sehingga pada madrasah ini jumlah siswanya tergolong banyak dan juga dana BOS yang didapatkan juga banyak. Yang kedua yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Jadi disusun skala prioritas mana kebutuhan yang paling mendesak hingga paling tidak begitu mendesak. Dan ketiga yaitu perbendaharaan tertata dan tersistem secara profesional. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, karena madrasah ibtidaiyah negeri, pembiayaan fasilitas sangat tergantung oleh dana BOS dan juga larangan menarik sumbangan. Dana masuk dari komite dan wali murid hanya sedikit bantuan dikarenakan sesuai dengan kebijakannya, tidak boleh melakukan penarikan sumbangan terhadap madrasah karena madrasah tersebut negeri. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, kualitas mutu sekolah dan siswa yang meningkat karena wali muridnya sendiri berantusias dan berpartisipasi untuk penjaminan mutu pendidikan anaknya. Sehingga wali murid tersebut memberikan sumbangan dana secara sukarela agar penjaminan mutu pendidikan yang didapatkan oleh anaknya itu bagus dan mengoptimalkan dana pengganti sumbangan komite masyarakat dan juga koperasi siswa atau koperasi madrasah, di sini Kopma, sehingga mendapatkan dana tambahan dari koperasi madrasah. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, penyebaran berita hoax tentang penarikan sumbangan, penyalahartian wali murid dan masyarakat terhadap dana penjaminan mutu yang disalahgunakan. Nah, ini tantangan atau ancamannya yang paling mudah menyebar dan juga tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam madrasah. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT, manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, strike atau kekuatan dari manajemen sarana prasarana yaitu sumber dana cukup untuk perbaikan dan pembaharuan sarana dan prasarana. Yang kedua, sarana dan prasarana memadai dan mendukung untuk pendidikan siswa. Yang ketiga, pengelolaan inventaris secara administrasi dan tidak langsung tersusun rapi dan terperinci jelas. Weakness atau kelemahannya yaitu gedung sekolah terbatas, sementara jumlah siswa yang berminat sekolah di madrasah ini semakin banyak, sehingga perlu diadakan anggaran untuk pembuatan sarana dan prasarana tambahan. Yang kedua, akomodasi siswa seperti mobil sekolah itu belum ada, sehingga memakai milik beberapa guru ketika mengirimkan siswa mengikuti ajang lomba atau kegiatan di luar sekolah. Dan juga tempat parkir siswa berada di halaman, sehingga kegiatan pembelajaran di luar kelas, baik itu di halaman, sedikit terganggu oleh beberapa sepeda siswa. Dan opportunities atau peluangnya, orang tua siswa yang suportif dan mendukung penjaminan mutu pendidikan dengan pengelolaan dana infak untuk perbaikan dan memberi sarana prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan siswanya itu dengan sangat suportif, dan juga perawatan fasilitas yang menunjang dengan administrasi yang baik mempermudah pengecekan barang dan juga tempat yang dibutuhkan di lingkup madrasah. Yang keempat, threats atau ancaman yaitu barang yang rusak tidak segera ditindaklanjuti, dan juga fasilitas seperti kursi maupun meja yang dirusak siswa dikhawatirkan dapat melukai siswa tersebut.
Maka dapat kita tarik kesimpulan dari analisis SWOT manajemen di lembaga madrasah, yaitu melakukan manajemen di berbagai bidang manajemen di dalam suatu instansi pendidikan dapat mempermudah administrasi dan juga pemantauan atau pengawasan serta menindaklanjuti apa yang harus dilakukan setelah pelaksanaan evaluasi, sehingga semua bidang dapat berjalan secara lancar sesuai harapan dan target yang telah ditetapkan bersama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.